Acara pengangkatan dan pembegalan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, Sabtu 25 November 2023, segera dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Untuk mendampingi membacakan surat keputusan pengangkatan ini, Wakil Sekretaris Jenderal DPR tadi Rekan John Sari Sialo, Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Cap titik 01 001 garis datar 01 titik 0284 garis miring ADP garis miring Peradi garis miring DPN garis miring 8 Romawi garis miring 2023 dan nomor Cap 01 titik 0285 garis datar 01 titik 2097 garis miring ADP garis miring Peradi garis miring DPN garis miring 9 Romawi garis miring 2023 tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang A. bahwa calon advokat tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat. B. bahwa berdasarkan butir A di atas, para calon advokat yang bersangkutan telah dapat diangkat untuk menjadi advokat. C.
C, dan D. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4282. 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat. 3. Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat. Memperhatikan surat keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama yang saya bacakan untuk berdiri dan setelah berdiri menyatakan hadir untuk duduk kembali. Nomor 1, Abdul Basir. Abdul Hakim Siregar. Yang lain duduk dulu semua. Nanti saya beri ya Bapak ya. Abdul Hakim Siregar. Kalau sudah saya panggil silakan duduk. Abdul Muiz. Abdul Rizal. Abed Leo Sendiri. Abisak Magdalena Hia. Adi Sutrisno Simaremare. Agung Baskoro Swasa. Ahmad Fadil Hasibuan. Hasben Simatupang. Tulisman Yusuf Sinada. Maidi Simamora. Muhammad Nazril Muntaha. Saya ulang kembali, Muhammad Nazri Muntaha. Semuanya berdiri dalam sikap sempurna. Nomor 1 sampai dengan 259 diangkat sebagai advokat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September tahun 2023. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan Shesa MM ditandatangani. Sekretaris Jenderal Dr. Haji Herman Sahdulaini SH MH ditandatangani. Sekian dan untuk tetap berdiri sempurna. Pengangkatan advokat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, dipersilahkan. Ya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, calon-calon advokat yang akan diangkat hari ini menjadi advokat Peradi. Sebelum saya melakukan pengangkatan saudara menjadi advokat, saya ingin meminta pernyataan dan ketegasan dari saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia sungguh-sungguh menjadi advokat Indonesia, dan apakah sungguh-sungguh saudara bersedia untuk mentaati
dan mematuhi anggaran dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Peraturan Organisasi Advokat Indonesia, dan seluruh keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. Apabila saudara bersedia, saya minta saudara menyatakan bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 25 November 2023, saya mengangkat saudara-saudara sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Medan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas profesi. Sekian dan terima kasih.
teman-teman semuanya, hari ini tentunya hari berbahagia, sama dengan waktu dulu juga saya diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman, karena dulu mengangkat seorang advokat itu adalah Menteri Kehakiman. Ya, sekarang seluruh kewenangan daripada negara melalui undang-undang itu diberikan kepada Pradi untuk mengangkat saudara. Advokat nasional ini dulu tahun 2012 masalah ya, atau sebelum 2015 itu pernah dicanangkan oleh DPR Indonesia. Kita tentang, mereka tetap mau jalan. Akhirnya seluruh atau Pradi pada waktu itu berdemo di Jakarta, pakai toga seperti ini. 10.000 orang dari Medan, dari Banjarmasin, dari Papua datang berdemo. Saya tidak paham dan tidak mengerti. Menteri Koordinator Politik dan HAM, kemudian Menko Polham, Mahfud, di dalam rumusannya usulan perubahan perpres percepatan reformasi hukum, dia mengajukan dan mereka di sana mengusulkan akan dibentuk perpres untuk membentuk dan itu. Kita tidak terima. Bukan soal apa-apa, tapi itu menghancurkan profesi advokat kita yang independen itu. Dan yang korban selain kita juga adalah pencari keadilan. Coba bayangkan praktis begini. Jaksa dibayar negara, hakim juga dibayar negara, advokat di bawah kekuasaan negara. Bagaimana kita bisa membela klien kita ini? Nasib klien kita ini siapa yang membela? Pulang, ya mereka juga memang lambat juga pulang, tapi jam 8. Satu saat saya ditegur, dipanggil. Saya bilang, Otto, Anda sudah merugikan perusahaan, katanya. Dia bilang, kenapa? Ini kantor kan 1000 meter. Tapi semua sudah pulang jam 6 jam 7, kamu belum pulang-pulang. Saya kan hidup terus, laku hidup terus. Perusahaan rugi kalau harus begini. Saya bilang ya, saya pengen belajar terus. Kasus-kasus saya tangani juga di sini, tapi tidak seimbang dengan kos yang dikeluarkan. Akhirnya kita negosiasi. Saya bilang, kasus saya pengen semua, karena kalau kasus saya tinggal satu, saya sudah ketok kamar lawyer yang senior. Saya bilang, Bang, masih ada kasus lagi nggak? Udah tinggal satu nih, dikasih. Ketok lagi satu lagi, masih ada kasus lagi nggak? Jadi saya bisa menangani kasus itu 1, 2, 3 itu dalam waktu yang bersamaan. Itu yang disebutnya multitask. Dan Anda harus belajar. Ada orang yang bisa bekerja satu kasus, satu dikerjain dulu. Sudah selesai baru pindah kasus ini lagi. It's okay, but not excellent. Kalau bisa Anda multitasking, dikasih kejadian ini kerjakan, tiba-tiba datang lagi, belum selesai dikerjakan, kasih lagi, tangani, belum selesai ini lagi, tangani. Akhirnya terlatih kita kemampuan, terlatih, sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal, dan itu Anda menjadi seorang leader. Jadi itu sebabnya akhirnya saya sendiri di tempat saya, Anda lihat, saya litigator, saya kantor saya sambil jalan, menangani perkara masih terus menerus. Tapi saya jadi ketua umum Pradi, saya kerjakan Pradi. Urusan Pradi segabrak loh. Staf kita itu berapa orang? 42 orang. Staf kita tiap hari kita gaji. Staf itu yang digaji menetap itu 42 orang. Kita terus menerali tiap hari dokumen, tiap hari seperti. Saya tidak jadi dosen, tidak kembali sampai sekarang. Tetap saya masih mengajar. Jadi segala lini kita kerjakan. Saya juga bisnis kecil-kecilan, saya juga kerjain bisnis. Tapi tidak membuat saya collapse. Itu karena itu tadi multitasking. Itu belajar dari muda. Anda harus biasa belajar dalam tekanan. Jadi kalau saya kantor saya, kalau saya kasih pekerjaan, kasih lagi, akhirnya akan lebih pintar. Saya dulu begituin sama
saudara saya. Jadi ada pesan saya, sungguh from the bottom of my heart, aku ingin sekali Anda menjadi lawyer yang sukses. Sungguh, ya. Dan doaku juga semua lawyer pradi ini semuanya jadi lawyer yang handal, diberkati Tuhan, berkat dan berlimpah semuanya. Jadi tetap harus itu. Nah, selalu lagi ada saya ceritain penutup nih karena waktu jam berapa? Ada waktu. Hah? 5 menit lagi? Oke, 5 menit. 5 menit saya kasih tips saja. Anda jadi lawyer, selalu ada perbedaan. Bayangin tiap hari Anda berperkara, ada lawan. Tapi jangan sekali-sekali ini menjadi personal. Ingat, Anda, kita, saya tidak identik dengan klien kita. Oke? Kita tidak identik dengan klien kita. Kita we acting on behalf of our client. Kita bertindak untuk dan atas nama klien kita. Jadi kalau lawanku juga ada di sana, jangan kau bermusuhan dengan pribadi-pribadi lawyer itu. Itu salah besar. Jangan bermusuhan. Bayangkan kalau kau punya 1000 perkara, apakah 1000 jadi lawanmu? Rugi dong jadi pengacara gitu. Ya, ingat itu. Jangan be a friend. Kita profesional. Itu sebabnya saya dulu sering pergi ke pengadilan berdua satu mobil dan teman. Sampai di pengadilan, dia di sana tergugat, saya tergugat, main terus fight-fightan. Pulang sama-sama makan di warung Padang, tidak ada problem. Nothing personal. Ingat, ya. Jadi harus diingat betul apa yang saya katakan. Soal rezeki, ini selalu saya katakan di mana-mana. Soal rezeki. Rezeki itu kakinya 3, teman. 3 kaki rezeki itu. Kabarnya kemarin sudah 5. Dulu 3, sekarang kabarnya sudah 5. Kaki kita kan 2. Coba bayangkan, rezeki berkat yang kakinya itu sekarang katanya 5. Anda kejar dengan kaki 2. Kalau dia mau kabur, dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Karena 5 kaki dan untuk kabur. Tapi kalau dia mau datang kepada kita nggak tahu kemana-mana pun, lari-lari pun dengan kaki 2, 5 kakinya datang hingga pada kita, maka kita tetap dapat berkat dan rezeki itu semua. Oke? Itu sebab saya katakan dari pertama kali tadi, jangan Anda berpikir mengenai perkara di otak kita itu uang. Tetapi di hatimu harus mengatakan, aku harus tulus mengerjakan tugasku, mencari kebenaran di kaki 5. Rezeki di kakinya 5 akan menghampiri Anda. Percaya, sudah menjadi. Coba bayangkan saya ini bukan karena sekarang. Saya mulai ikut aktif mulai tahun 85. Ya, sudah ke New York mengikuti International Bar Association. 3 tahun jadi advokat, saya sudah pergi ke New York dengan biaya sendiri. Padahal waktu itu masih kontrak. Jadi kalau kami ini semua teman-teman yang datang, beri kecil-kecil beda ini, mengangkat saudara. Kami nggak punya gaji. Kami nggak digaji di Peradi ini, 1 rupiah pun kami nggak digaji. Tapi saya percaya, dengan saya datang ke sini, klien saya ini tidak akan tinggalkan saya. Dan itu sudah proven berpuluh-puluh tahun. Itu semuanya teman-teman saya semua ini nggak pernah susah hidupnya. Padahal kami keliling Indonesia, ke Kupang, ke mana lagi, ada PND, ke Kupang, ke mana-mana lah. Makassar, semua Indonesia kami keliling sampai Papua kita keliling.
Sementara teman-teman yang lain cari invoice kan. Anda juga gitu nanti. Kami kerja keradit, yang lain di pengadilan dapat duit. Tapi kenyataannya tidak. Tidak ada pun satu yang kehilangan, uang saya kehilangan, rezeki saya kehilangan ketika saya melaksanakan tugas saya sebagai tugas peradit. Syaratnya apa? Harus tulus. Harus tulus. Jadi Anda pun kalau mengerjakan suatu pekerjaan advokat, tugas profesi, harus tulus. Percaya. Kalau Anda tulus, Tuhan Maha Besar, pasti Anda tidak akan dilupakan. Anda tetap akan mendapat berkat daripadanya. Ya. Jadi cukup sekian, karena masih ada acara lagi, kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Jadi saya ucapkan doa saya, semoga rekan-rekan semuanya menjadi pengacara yang sukses. Ya, jangan jadikan teman lain menjadi musuh. We are brotherhood. Ingat ya, kita brotherhood. Ya, kita bersaudara. Itu prinsip dasar dari Pradi. Kita brotherhood dan kita harus jaga tetap persaudaraan itu di antara kita sesama. Sekian dan terima kasih. Salam sukses semuanya. Hidup Pradi! 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 Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan pelantikan advokat baru di wilayah Pengadilan Tinggi Medan sejumlah 299. Ya. Jadi ini adalah satu bukti bahwa memang masyarakat ini sekarang banyak sekali yang ingin menjadi advokat. Ya. Untuk Medan aja ini yang sudah kedua kali, ya. Dalam dua kali atau ketiga kali satu tahun ini, hampir ketiga kali kan? Ketiga. Kalau nggak kedua atau ketiga dalam satu tahun ini. Jadi rata-rata yang kita angkat satu tahun lebih kurang 10.000. Jadi luar biasa minat para advokat, para mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang menjadi advokat itu. Jadi harapan kita tentunya dengan bertambahnya banyak advokat ini dapat bisa merata di seluruh Indonesia. Gitu. Makanya kami melakukan pengangkatan advokat itu di seluruh Indonesia, bukan di Jakarta. Jadi saya pergi ke pengangkatan di Kupang, pengangkatan di ND, pengangkatan di Bogor, di Makassar, di Papua, gitu kan. Nah, untuk mendapatkan pemerataan advokat itu, sehingga pencari keadilan dimanapun berada, dia punya akses kepada keadilan. Itu kita harapkan dengan itu. Bagaimana Pak men-encourage para advokat ini ke depannya biar lebih dipercaya di masyarakat? Ya, yang saya kira yang paling penting kejujuran dan kepintaran itu mutlak seperti saya sampaikan tadi. Ya, biar bagaimanapun kalau advokat itu tidak pintar dan tidak jujur, dia tidak akan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tetapi kalau sungguh-sungguh dia tulus dan kemudian pintar dan jujur melaksanakan tugas profesinya, maka dia akan dipercaya. Ya, uang itu pasti datang dengan sendirinya. Jadi advokat tidak berpikir uang dulu untuk menangani perkara, tapi berpikir dulu mencapai kebenaran dan keadilan, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya.